Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari kelas 11 IX1. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran Akhlak Tasawuf semester 1. Bab 1 yaitu pengertian fitrah, nafsu, akal, dan qalb. 1. Fitrah. Pengertian fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu faro'a yang berarti al-hilqoh atau menciptakan pembawaan naluri. Al-albi'ah, tabiat, watak, karakter, al-syak, belahan, suci, dan agama yang benar. Sedangkan secara istilah, fitrah adalah sifat bawaan yang ada semenjak awal penciptaan. Karena kata fitrah sering disandingkan kepada manusia, maka yang dimaksud fitrah dalam hal ini adalah suatu yang menjadi bawaan manusia. 2 adalah nafsu. Pengertian nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab yaitu nafsun, bentuk mufrad, anfusun, nufusun dalam bentuk jamak, yang dapat berartikan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang yang berkehendak, atau keinginan, kecenderungan, dorongan, hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut atau latifah pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan kehidupannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah akal. Pengertian secara etimologi, akal berartikan al-imsak atau menahan, al-ribat atau ikatan, al-hajr atau menahan, al-nahi atau melarang, dan makna ini orang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Sedangkan secara istilah, akal adalah sesuatu yang halus atau latifah yang memiliki daya kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Yang keempat adalah qalb. Pengertian qalb secara bahasa artinya membalik. Dalam konteks ini, hati disebut dengan qalb karena hati yang selalu berubah-ubah, terkadang sedih, gembira, sebentar senang, lalu benci, dan seterusnya. Tidak ada jaminan hati selalu tetap. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Karena itu, jika dalam hati muncul keinginan yang baik, maka segeralah laksanakan, jangan ditunda-tunda, sebelum keinginan itu berubah. Qalb juga disebut hati. Hati ada 2 pengertian, yaitu hati dalam arti daging, dan hati dalam arti sesuatu yang halus atau imateri. Bab 2, yang pertama adalah pengertian syariat, thariqat, dan hakikat. Hakikat syariat. Pengertian syariat secara bahasa, syariat memiliki arti memulai, jelas, terang, peraturan perundang-undangan, dan hukum. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan menurut Ali bin Al-Hani, syariat adalah perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat taklif atau tuntutan beribadah yang dibebankan kepada makhluk. Sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan anggota badan atau lahiriah, syariat menjadi petunjuk untuk hidup secara tepat di dunia ini karena selain berkaitan dengan perihal ibadah, syariat juga mencakup perihal moral dan etika. Jika syariat sudah ditanamkan dengan kuat pada diri seseorang, maka dapat dikatakan orang tersebut taat dalam hal agama. Begitu juga sebaliknya. Kedua, tarekat. Pengertian tarekat secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu thoriqoh yang berarti jalan, aliran, keadaan, dan garis pada sesuatu. Jadi tarekoh adalah jalan atau metode setelah syariat yang digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarekat secara istilah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah melakukan perintah, wajib, sunnah, dan menjauhi perkara makruh dan haram serta menjauhi perkara mubah yang tidak bermanfaat. Mengutamakan sifat waro, yaitu hati-hati yang dapat ditempuh dengan jalan riyadoh atau latihan. Yang ketiga adalah hakikat. Pengertian hakikat. Hakikat secara bahasa bermakna kebenaran, kenyataan, keaslian, sesungguhnya, sebenarnya, dan artinya hakikat bukan hiasan. Sedangkan secara istilah, hakikat ialah makna terdalam dari perjalanan spiritual, syariat, dan tarekat yang diperoleh tidak dari guru, melainkan dari Allah. B. Hubungan dan kedudukan syariat, tarekat, dan hakikat.
Hubungan syariat, tarekat, dan hakikat tidak dapat dipisah satu sama lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa syariat, tarekat, dan hakikat saling berhubungan satu sama lain. Untuk mempermudah pemahaman, ketiga hal tersebut diibaratkan sebagai kapal yaitu syariat, laut yaitu tarekat, dan mutiara yaitu hakikat. Jadi untuk mendapatkan mutiara yang indah, seseorang harus menyiapkan kapal terlebih dahulu untuk digunakan berlayar ke tengah lautan yang di dalamnya terdapat mutiara yang indah. C. Perilaku orang yang mengamalkan syariat, tarekat, dan hakikat. Orang yang memahami syariat, tarekat, hakikat, dan memiliki sikap sebagai berikut. 1. Akan menjalankan perintah dan larangan agama secara benar. 2. Memiliki hati yang tenang. 3. Sabar. 4. Jujur. 5. Menjauhi maksiat. 6. Tawadu. 7. Warok. Bab 3. A. Pengertian makomat, ahwal, dan ahwal. 1. Makomat. Secara bahasa, makomat adalah bentuk jamak dari kata makom yang berarti tempat berpijak, terhadap, dan kedudukan. Sedangkan secara istilah, menurut Abu Nasr Al-Sarraj As-Suy dalam kitab Al-Luma, makomat adalah kedudukan ruhaniyah seseorang hamba di sisi Allah yang diperoleh melalui ibadah, mujahadah, riyadoh, dan memutuskan ketergantungan hati dengan selain Allah. Yang kedua adalah ahwal. Ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal yang bersifat keadaan, berubah, dan berpindah. Atau dengan kata lain, hal adalah keadaan mental yang dialami para sufi seiring dengan perjalanan spiritualnya. Sedangkan secara istilah, hal menurut Abu Nasr Al-Sarraj Al-Aswi adalah sesuatu yang hadir di dalam hati atau suasana yang menyelimuti hati yang diperoleh oleh hati yang suci dengan zikrullah. B. Ragam makomat. Berikut penjelasan singkat tentang 7 jenis makomat menurut Abu Nas Al-Sarraj. 1. Taubat. Para sufi dalam menempatkan taubat sebagai pintu pertama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud artinya meninggalkan dunia dan hidup kematerian, bukan saja dari haram tetapi juga yang halal. 3. Warok. Definisi warok menurut Abu Zakaria Al-Ansori adalah menjauhkan diri dari syubhat dan dari yang tidak membawa kebaikan dalam perspektif agama walaupun halal. 4. Fakir. Fakir dapat diartikan perlu atau butuh kepada sesuatu. Menurut Ibnu Qudamah, fakir al-fakir adalah orang yang berhajat atau butuh kepada sesuatu. 5. Sabar. Sabar sebagaimana dikatakan Abu Zarkasi Al-Ansori merupakan kemampuan seseorang mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi atau yang dibenci. 6. Tawakal. Tawakal berasal dari verba yaitu wakala, berarti keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. 7. Ridho. Ridho adalah suatu sikap mental yang mesti dimiliki dan dijalani oleh seseorang sufi karena dengan sikap mental ini, kebersihan, kesempurnaan, dan ketinggian ruhani dapat dicapai. C. Ragam ahwal. 1. Muhasabah dan muraqabah. 2. Syauq. 3. Mahabbah. 4. Khauf. Dan 5. Roja. Bab 4 yaitu adab anak dalam Islam. 1. Adab anak kepada orang tua. Membahas setiap anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah ditegaskan oleh syariat baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Saat berinteraksi dengan orang tua, anak berperilaku baik terhadap keduanya. Seperti yang telah ditentukan, adab anak kepada orang tua dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Mendengarkan kata-kata orang tua. 2. Berdiri ketika orang tua berdiri. 3. Mematuhi setiap perintah mereka. Dan 4. Mematuhi panggilan mereka. 2. Adab murid kepada guru menurut Imam Ghazali dalam risalahnya sebagai berikut, yang artinya adab murid terhadap guru yakni mengucapkan salam lebih dulu, tidak banyak bicara di depan guru,
ketika tidak boleh mengatakan kepada guru, pendapat fulan berbeda dengan yang Anda katakan. Tidak bertanya kepada teman di sampingnya ketika guru dalam majelis. Tidak tersenyum ketika berbicara kepada guru. Tidak secara terang-terangan mengajukan perbedaan pendapat dengan guru. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Tidak menanyakan sesuatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Yang ketiga adalah adab berteman. 1. Pembahasan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya, ada minimal 9 adab yang perlu diperhatikan dalam berteman. Beliau menyatakan sebagaimana berikut, yang artinya adab berteman yakni menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului mengucapkan salam, bersikap ramah dan melampangkan tempat ketika duduk bersama, turut menemani saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara, tidak berdebat ketika sedang berbicara, dan menceritakan hal-hal yang baik, tidak memotong pembicaraannya, dan memanggil dengan nama yang disegani. Bab 5, yaitu kesolehan dan kesederhanaan. 1. Kesalehan dan kesederhanaan Abu Dzar Al-Ghifari. Biografi singkat Abu Dzar Al-Ghifari bernama asli Junub bin Junadah, berasal dari suku Ghifar, dikenal sebagai penyambung pada saat sebelum datangnya Islam. Ia memeluk Islam dengan sukarela. Ia salah seorang sahabat yang memeluk Islam pada periode pertama. Ia mendatangi Nabi Muhammad SAW langsung ke Mekah untuk menanyakan keislamannya. B. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal dengan sosok yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Abu Dzar semasa hidupnya sangat dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadiannya. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaan itu berhenti begitu menyatakan diri masuk agama Islam. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin tetap ia pegang sepanjang hidupnya. Abu Dzar senang hidup sederhana. Ia selalu mengulang-ulang pesannya kepada orang yang ia datangi. Ia berpesan bahwa beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. 2. Kesalehan dan kesederhanaan Uwais Al-Qarni. Biografi singkat Uwais Al-Qarni adalah seorang sufi yang lahir di sebuah desa terpencil bernama Qoran di dekat Najd, Yaman. Ia merupakan anak dari Amir, sehingga dia mempunyai nama lengkap yaitu Uwais bin Amir Al-Qarni. B. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikenal dengan sosok yang soleh karena baktinya kepada ibunya serta ibadahnya yang luar biasa, sehingga meski belum pernah ketemu Rasulullah, namun ia merupakan salah satu seorang yang disabdakan oleh Rasulullah merupakan tabi'in yang paling mulia. Ketiga adalah kesolehan dan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz. Biografi singkat Umar bin Abdul Aziz merupakan Amirul Mukminin pada saat dinasti Umayyah. Nama lengkapnya adalah Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwah bin Al-Hakam bin Abi Al-Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Abdi Kilab bin Quraisy Al-Madani. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan adalah seseorang yang pernah menjabat pemimpin di salah satu wilayah kota Mesir. Di sana pula beliau lahir. Sedangkan ibunya adalah Ummu Ashim binti Umar bin Khattab. B. Kisah Umar bin Abdul Aziz. Pada usia muda, Umar bin Abdul Aziz lebih mengutamakan ilmu daripada menyibukkan diri dengan urusan kekuasaan dan jabatan. Saat masih kecil, ia sudah hafal Al-Quran. Kesolehan dan kesederhanaan Ibrahim bin Adham. Biografi singkat Ibrahim bin Adham
lahir di Afghanistan pada tahun 100 Hijriah atau sekitar tahun 718 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur al-Bahi al-Ijali. Ia merupakan anak seorang raja di Al-Bah, yakni sebuah daerah tempat awal perkembangan ajaran Buddha. Kisah Ibrahim bin Adham adalah suatu kisah yang mencakup menonjol di masa awal kesufian. Ibrahim bin Adham terlahir dalam lingkungan Arab dari kalangan bangsawan yang tinggal di Al-Baq. Ia tercatat sebagai anak raja daerah tersebut, namun ia meninggalkan kerajaan dan memilih menjalani kehidupan yang sebagai seorang yang zuhud. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.